Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Yanuar Ferdiansyah dari kelas 12 TAB 1. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memaparkan produk. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya di sini akan menggunakan PowerPoint dari file yang minggu kemarin saya sudah kumpulkan, yaitu ada tulisan sendiri. Yang pertama itu, apa produk? Apa sih itu produk? Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan di suatu pasar. Jadi produk adalah sesuatu hal yang dapat menghasilkan. Itu adalah produk. Dan kita lihat ke poin yang kedua, produk berdasarkan wujud. Yang pertama ada barang dan jasa. Barang adalah semua produk yang wujudnya fisik, yang bisa dilihat secara visual. Yang kedua ada jasa, semua aktivitas yang memberikan manfaat. Jasa di sini seperti cuci motor, potong rambut, dan lain sebagainya. Dan poin ketiga adalah cara memaparkan produk. Bisa kita lihat di poin pertama ada deskriptif. Apa sih itu deskriptif? Yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menjadikan gambaran lengkap tentang suatu atau setting sosial. Dan yang kedua adalah naratif, rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau menguraikan. Argumentatif, suatu proses penalaran secara sistematis atau mendukung ide. Yang terakhir adalah persuasif, yaitu bentuk komunikasi yang tujuannya mempengaruhi dan meyakinkan orang. Jadi yang paling penting kalau menurut saya adalah persuasif, yaitu bisa meyakinkan keyakinan seseorang untuk mau membeli barang kita di satu pasar nanti. Dan bisa kita lihat di sini saya bukan menggunakan barang, tapi di sini akan saya menggunakan yaitu jasa. Bisa kita lihat yaitu saya menggunakan jasa servis unit alat berat. Ya, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah kegiatan servis unit alat berat. Ya, servis unit alat berat ini sangat penting. Apa sih itu jasa servis alat berat? Ya, ini merupakan jasa yang tersedia ketika customer membeli unit alat berat, bisa dikatakan sebagai garansi. Jadi dalam paparan deskriptif yaitu servis unit alat berat ini adalah garansi. Yang kedua adalah paparan argumentatif. Di Indonesia banyak sekali tambang yang dimulai dari perusahaan kecil maupun besar. Tentunya perusahaan itu mempunyai unit alat berat tersendiri. Ada yang ditambang, pelabuhan, dan yang lain-lain. Dan maka unitnya ditambang itu perlu pengecekan atau maintenance alat berat, yaitu pengecekan sebuah unit alat berat. Dan yang ketiga adalah paparan naratif. Sebagai mekanik alat berat, kita harus mempunyai skill, pengetahuan, dan pengalaman yang sudah mumpuni. Di sini bukan mengambil mekanik yang abal-abal, melainkan mekanik yang benar-benar seorang yang mempunyai skill, pengetahuan, dan pengalaman yang sudah mumpuni. Dan yang terakhir, persuasif, menjadikan mekanik agar besar yang melakukan jasa servis unit berat tentu tidaklah mudah. Jadi untuk membuka jasa servis unit alat berat diperlukan seorang mekanik yang handal, yang mempunyai skill, pengetahuan, pengalaman, dan sudah kuat mentalnya. Dan jasa servis unit alat berat ini menurut saya tidak akan mati di kemudian hari, karena ini sangat dibutuhkan. Mengingat tambang di Indonesia banyak sekali, yaitu ada di Kalimantan, dan yang di Jawa juga ada, dan lain-lain. Jadi unitnya perusahaan itu perlu untuk maintenance, untuk perawatan, untuk check up, agar bisa bekerja stabil mesinnya, agar tidak mengalami kerusakan pada unit alat berat, sehingga perusahaan berjalan dengan lancar, tambang bisa berjalan lancar, begitu. Dan jasa servis unit alat berat ini sangat-sangat manfaat sekali. Jika jasa servis unit alat berat ini nggak ada, mungkin perusahaan-perusahaan kecil akan mengalami kegangguan di dalam unit. Entah itu unitnya rusak, jadi proyeknya tidak bisa berjalan, unitnya rusak, tambangnya tidak bisa berjalan, dan banyak lainnya.
Terus banyak juga perusahaan kecil, perusahaan besar yang membutuhkan jasa servis unit alat berat ini, mengingat mekanik dari servis alat berat itu sangat-sangat kalau bisa dibilang itu minim, karena tidak semua orang bisa menjadi mekanik alat berat, karena mekanik alat berat dibutuhkan skill, pengetahuan, dan pengalaman yang luas. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata dalam pengucapan atau kurangnya pengertian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Saya Muhammad Royan Januar Ferdensa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.